Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan juga terima kasih sudah menyaksikan video kami. Pada video kali ini kami akan membahas ataupun juga membagikan informasi seputar gangguan ataupun permasalahan di bagian daerah tulang ekor ya. Jadi bagian tulang ekor ataupun di daerah bokong kita itu salah satu area juga yang bisa kita fisioterapi ataupun juga yang bisa kita tangani ya. Jadi biasanya ada beberapa penyebab yang mengakibatkan cedera ataupun juga adanya rasa nyeri pada bagian tulang ekor. Yang pertama itu biasanya karena dari faktor cedera, contohnya itu kita pernah jatuh terduduk atau mungkin pernah terbentur ya. Kemudian berikutnya itu bisa jadi karena faktor habit kita. Jadi ada mungkin di antara teman-teman yang sehariannya itu kebanyakan aktivitasnya banyak dulu ya, seperti di kantor dalam jangka waktu yang lama, kemudian juga bisa karena banyak berdiri juga, contohnya security atau mungkin polantas yang banyak berdiri, dan tanpa sadar kita kalau berdiri itu bisa menyebabkan kaki kita timpang sehingga itu memberi kompensasi untuk pembebanan terhadap bagian tulang ekor kita. Nah, jadi untuk pemeriksaannya sendiri ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan terkait fungsi ligamen dari tulang ekor kita. Langsung saja. Oke, tes ligamen yang pertama yang mau kita periksa itu ialah ligamen, fungsi ligamen dari iliolumbar. Jadi caranya itu kita boleh memeriksa dengan cara kita memegang pada bagian kaki penderita ya. Jadi pemeriksaan ini boleh kita lakukan antara kedua sisi, boleh kita bandingkan. Nah, pada saat seperti ini kita boleh memegang dengan satu tangan dan satu tangan lagi memfiksasi ataupun memegang bagian pinggul yang lainnya. Kemudian kita membawa ke arah paha bagian lateral. Nah, kemudian kita boleh menanyakan, ada rasa nyeri nggak? Nah, apabila tidak ada rasa nyeri, berarti ligamen dari iliolumbar ini termasuk bagus ya, jadi termasuk negatif dia hasilnya. Apabila ada nyeri, itu berarti positif ada gangguan dari iliolumbar. Kemudian tes berikutnya ini tes untuk ligamen sacrospinal ligamen. Jadi sacrospinal ligamen, cara pemeriksaannya itu kita boleh membawa menyilang ke arah sisi bahu yang berlawanan. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi kita bawa perlahan-lahan, kemudian kita tanyakan, ada rasa nyeri nggak Pak? Kalau tidak ada, berarti dia tidak ada gangguan pada ligamen sacrospinalnya. Nah, dan yang terakhir itu yang ketiga, ini ada tes untuk sacrotuberal ligamen. Jadi sacrotuberal ligamen ini bisa kita periksa dengan cara membawa kaki kita atau tungkai secara ipsilateral ataupun juga ke arah yang sama. Jadi tegak lurus kita bawa seperti ini. Oke, langsung saja kita melakukan penekanan atau juga stretching ya. Ada rasa nyeri enggak? Biasanya orang yang memiliki gangguan ligamen sacrotuberal ini akan mengalami rasa nyeri apabila dilakukan gerakan seperti ini. Nah, untuk teman-teman apabila ada yang merasakan gangguan ataupun juga keluhan ya terkait pemeriksaan yang kita lakukan tadi, jadi kita boleh melakukan latihan ataupun juga home program berupa peregangan di rumah. Nah, kita boleh melakukan peregangan ke arah mana kita merasakan nyeri. Jadi perlahan-lahan apabila merasakan nyeri pada bagian iliolumbar seperti ini, kita harus terus membawa ke arah seperti ini, tetapi tidak boleh terlalu dipaksa, melainkan kita tambah sedikit demi sedikit. Nah, arah setiap peregangan itu boleh ditahan selama 10-15 detik dengan pengulangan 3-4 kali. Kita contohin. Untuk iliolumbar, nah jadi boleh peregangan mandiri, kita boleh bantu pakai tangan sendiri seperti ini. Dibawa ke arah sebelah sisi yang lain. Tahan 10-15 detik. Oke, peregangan iliolumbar sudah selesai. Kemudian kita beralih ke peregangan sacrospinal. Ditarik mengarah ke arah yang berlawanan. Yuk, boleh bantu? Nah, seperti ini. Tahan 10-15 detik. Kemudian yang terakhir untuk sacrotuberal ligamen ya, kita mengarah arah garis lurus, tarik yuk. Iya, arah ipsilateral namanya. Tahan 10-15 detik. Oke, ini boleh dilakukan. Dan yang terakhir latihannya itu ialah latihan penguatan. Oke, latihan berikutnya ini latihan penguatan. Kita boleh latih close open chain ya. Jadi ini
latihan yang simple dan mudah dilakukan. Kita menumpu satu kaki, yuk. Oke, kemudian kita seperti berjongkok, kemudian berdiri. 1, lagi 2. Yuk, boleh tampak dari samping. Nah, ini nampak dari samping ya. Berdiri satu kaki. Oke. Naik. Kemudian lagi naik. Boleh nampak ya, ini boleh dilakukan 10-15 kali per sisinya. Apabila satu kaki ini dirasa terlalu berat atau ada rasa nyeri, boleh dilakukan dengan menggunakan kedua kaki. Jadi kedua kaki bersama dalam posisi rapat dilakukan seperti, nah, naik. Oke, sedikit saja. Naik. Terus. Oke, sekarang yang terakhir itu ialah latihan abduction squat. Jadi abduction squat ini kita boleh memvariasikan, membawa kaki ke samping. Oke, tapakkan ke samping. Nah, kemudian jongkok. Naik. Oke, bawa lagi kakinya kembali kemari, kemudian bawa lagi ke samping. Ya, seperti berjongkok lagi. Naik. Oke, jadi kurang lebih gerakannya seperti ini. Oke, yang kedua, bawa ke samping, jongkok. Tarik lagi, bawa ke samping, jongkok. Tarik lagi. Ini dilakukan bergantian antara kanan dan kiri ya. Jadi kita ke samping kanan itu 10-15 kali, ke samping kiri arah sebaliknya itu 10-15 kali juga. Oke, jadi itu beberapa pemeriksaan dan juga latihan yang bisa kami bagikan kepada teman-teman terkait adanya gangguan ataupun juga permasalahan pada bagian ligamen tulang ekor kita. Untuk saran ataupun edukasi akan disampaikan seperti biasa oleh teman saya. Untuk sakit tulang ekor ini yang harus dihindari itu seperti yang tadi dikatakan teman saya, itu hindari berdiri lama atau duduk lama gitu kan, atau hindari naik kereta menghantam posisi tidur atau lubang, karena itu sangat menekan tulang ekornya atau tulang pinggangnya juga. Baru yang selanjutnya untuk yang harus dilakukan yaitu pertama lakukan berenang untuk peregangan, baru latihan stretching seperti yang kami lakukan tadi 3 kali 1 hari untuk mengurangi rasa nyeri pada bagian tulang ekornya. Jika baru-baru terkena, coba kompres es agar mengurangi rasa nyeri, dan jika terjadi peradangan pada tulang ekor ataupun retak, coba datang ke rumah sakit atau ke klinik fisioterapi terdekat supaya dilakukan pemeriksaan, karena tanpa pemeriksaan kita tidak bisa menduga-duga sakitnya itu tulang ekor atau yang lain gitu. Jadi intinya harus melakukan pemeriksaan ke rumah sakit terdekat atau fisioterapi terdekat. Berarti kalau ke rumah sakit misalnya harus difoto dulu gitu biar jelas gitu ya Bang? Iya, harus difoto ronsen dulu supaya diagnosanya pasti gitu. Apakah mungkin tulangnya bergeser atau mungkin gimana ya? Iya. Oke, jadi untuk teman-teman mudah-mudahan video kami dapat membantu. Tadi juga sudah kita beritahu mulai dari pemeriksaan, latihan dan juga edukasi. Jadi sekian dulu video kami, tetap saksikan video kami untuk mendapatkan pengetahuan ataupun informasi baru seputar penyakit yang terjadi di sekitar kita. Sekian dulu video dari kami, terima kasih. Salam fisioterapi.